warahmatullahi wabarakatuh. Materi mata kuliah Medlit hari ini kita akan bahas tentang membuat daftar pustaka dan citasi dengan menggunakan Mendeley. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley, kemudian mahasiswa juga mampu membuat citasi menggunakan Mendeley. Pertama kita akan bahas tentang cara membuat akun Mendeley, kemudian menginsert Mendeley ke dalam Word, membuat daftar pustaka dengan Mendeley, dan mensitasi dengan Mendeley. Nah, apa Mendeley itu? Itu perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis ya. Terus juga kita bisa menyimpan koleksi referensi pribadi dengan kapasitas sampai 2 GB. Fungsinya adalah untuk mengelola referensi atau daftar pustaka dalam penyusunan karya ilmiah, serta mengembangkan jejaring akademik secara online. Mendeley ini dikelola oleh Elsevier dan gratis, tidak berbayar ya. Nah, cara membuat akun Mendeley, coba buka halaman web seperti ini ya. Buka halaman web Mendeley. Nah, ini saya memang sudah daftar, jadi tampilannya seperti ini. Nanti yang baru daftar tampilannya akan pertama seperti ini, kemudian create a free akun ya. Nah, caranya untuk mendaftarkan akun di Mendeley itu klik email yang saudara punya, kemudian continue ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, email yang tadi kita tulis akan muncul, kemudian tulis nama kita, kemudian nama family kita, dan passwordnya. Register. Kalau sudah sukses tinggal sign in. Nah, nanti saudara tulis tentang bidang kajian kita ya, kesehatan misalnya ya, kemudian klik continue to Mendeley. Nah, berikutnya adalah download aplikasi Mendeley di desktop supaya di PC kita nanti ada Mendeley ya yang bisa kita gunakan, aplikasi Mendeley. Tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita download Mendeley desktop for Windows ya. Kemudian terserah nanti Anda pakai Windows-nya yang mana, tinggal klik. Muncul tampilan seperti ini. Mulai install ya softcopy Mendeley desktop yang sudah di-download. Nah, kemudian aplikasi Mendeley desktop yang sudah diinstal, kita tinggal masukkan email dan password yang pada saat tadi kita registrasi ya. Kemudian sign in. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Masih kosong ini ya, tampilan yang masih kosong seperti ini. Nanti ada, lihat di sini menu-menu yang muncul di dalam Mendeley. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mensinkronisasi Mendeley ke dalam MS Word supaya kita bisa langsung nanti menggunakan ketika kita membuat artikel ya. Pertama kita buka tools di Mendeley. Nah, ini coba lihat Mendeley-nya. Ini ada tools. Nah, ini ada install. Kalau saya sudah terinstall, jadi di sininya uninstall ya. Tinggal klik install seperti ini. Install MS Word plugin, klik, kemudian nanti kalau sudah terinstall kita akan lihat di MS Word-nya tampilannya seperti ini ya. Ada menu Mendeley-nya sudah terintegrasi ke dalam sini. Kemudian bagaimana kita membuat library dalam Mendeley, cara mengupload file, jurnal ebook maupun artikel ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, kita bisa menyusun daftar pustaka kita, seluruh referensi yang kita punya ke dalam Mendeley. Contohnya misalnya seperti ini. Kita buka lagi add file atau add folder sekaligus ya. Juga bisa kita, atau kita mau file saja. Nah, kalau hanya satu file berarti add file, kita masukkan misalnya di sini ada jurnal tentang promoting preparedness for family, misalnya kita masukkan, open. Nah, ini langsung masuk ke dalam Mendeley kita ya.
Jadi jenisnya nanti bisa kita sesuaikan, apakah yang kita masukkan jenisnya tesis, newspaper artikel, jurnal, atau yang lain ya. Misalnya ini jurnal artikel. Nah, kita tinggal masukkan. Kalau dia bentuknya tesis ya tesis ya, kita masukkan seperti ini. Oke, berikutnya tadi sudah bisa secara manual maupun langsung dari filenya ya. Nah, untuk pemisahan kategori artikel kita bisa buat folder sendiri dengan nama sendiri, lalu sorot artikel yang telah diimport dan bisa memasukkan artikel ini ke dalam folder-folder yang kita buat. Jadi kita bisa buat folder itu caranya dengan mengklik folder ini, kemudian nanti akan muncul kotak kosong ya, kita tuliskan aja di kotak kosong itu misalnya Islamic Spirituality, manajemen, KMB atau apalah, silakan masukkan ke sini sesuai kebutuhan. Nanti artikel-artikel ini kita bisa kelompokkan ke dalam folder ini. Kemudian berikutnya adalah kita mengedit atau melengkapi bagian kanan ini sesuai dengan jurnal yang kita miliki. Contohnya misalnya kita pilih jurnal Quranic Therapy ya, nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Nah, kadang tulisan di sini masih belum rapi ya, ada yang semuanya kapital atau tidak sesuai dengan ketentuan jenis style yang ingin kita pakai, maka kita bisa rapikan terlebih dahulu sebelum kita save ya. Kemudian berikutnya adalah sinkronisasi ke dalam Mendeley versi web. Nah, supaya Mendeley desktop kita itu update dengan Mendeley versi web, kita sinkronisasi dengan cara mengklik ini tanda sinkronisasi ya, synchronize. Nanti semua data yang ada di PC dan di web itu akan sama ya. Oke, kemudian berikutnya kita juga bisa melakukan pencarian literatur melalui Mendeley langsung. Kita bisa klik yang paling atas di sini, literatur search ya. Nanti akan keluar menu seperti ini. Tulis keyword yang kita inginkan, misalnya saya ingin mencari tentang health index status. Akan muncul banyak sekali artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Apakah yang kita butuhkan hanya abstrak atau misalnya artikel secara utuh, nanti kita bisa lihat tandanya, dia ada yang dilengkapi dengan artikel atau hanya berupa abstraknya aja ya. Nanti kita pilih mana yang kita inginkan, misalnya saya menginginkan yang kedua ya, yang ini. Dari sini kita bisa langsung save reference, maka artikel ini atau dokumen ini akan tersimpan di dalam PC maupun di dalam web kita ya, web Mendeley kita. Oke, kemudian berikutnya adalah pencarian melalui web Mendeley langsung. Kita juga bisa langsung mencari di sini, klik keywordnya, kemudian nanti muncul artikel yang kita inginkan, kita tinggal pilih ya, bisa menambahkan ke dalam daftar pustaka kita, ataupun kita juga bisa mendapatkan teks full teksnya jika memang disediakan. Nah, sumber referensi apa aja yang bisa kita download dan kita bisa masukkan ke dalam Mendeley. Pertama tadi web Mendeley sudah ya, sudah saya praktekkan. Kemudian bisa juga dari Google Scholar. Nah, Google Scholar atau Google Cendekia bisa menjadi salah satu sumber referensi yang bisa kita simpan di dalam Mendeley ya. Contohnya misalnya kita langsung praktek aja. Nah, kita klik Google Scholar. Klik. Nah, kita ingin mencari penelitian Pak Angga misalnya, Pak Angga Wirandika. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ibu Bapak tinggal pilih artikel mana yang ingin dikutip gitu ya, atau yang akan dijadikan referensi. Kemudian berikutnya adalah dari OneSearch. Nah, ini juga bisa, silahkan cari ya, apakah itu koleksi buku dan lain sebagainya.
kemudian juga dari e-perpusnas bisa, tinggal buat akun, kemudian gestor, dan juga dari Scopus Preview ya. Baik, berikutnya adalah mengutip dan membuat daftar pustaka ya. Setelah kita menulis paragraf dari sebuah artikel, kita harus mensitasi menggunakan Mendeley ya. Buka Word kita, contoh misalnya kita menulis sebuah artikel seperti ini ya. Ini saya coba hapus dulu. Ibu Bapak tinggal insert citasi. Nah, misalnya kalimat tersebut kita ambil dari artikelnya punya Inggriano. Ya. Kemudian masukkan. Nanti akan muncul seperti ini. Karena biasanya nama akhir yang muncul ya. Nah, untuk menuliskan daftar pustakanya, kita simpan kursor di bawah daftar pustaka, kita insert bibliografi. Nah, nanti akan seperti ini ya. Ini yang kita kutip yang bawah. Ini saya coba hapus dulu yang atas supaya dia tidak muncul. Nah, ya. Seperti ini ya. Sesuai dengan gaya selingkung ya, atau yang biasa dipakai di Stikers Aisyah itu adalah APA. Nah, berikutnya ini ya contohnya yang tadi saya praktekkan. Bagaimana sekarang cara mensitasi dari Google Scholar. Temukan artikel atau karya ilmiah yang akan dijadikan rujukan, kita buat citasinya pada Google Cendekia atau Google Scholar. Kemudian cari yang ada tanda kutip 2. Ini seperti ini ya. Kita langsung praktek biar lebih jelas. Nah, misalnya saudara mau mengutip dari artikelnya Pak Angga yang pengaruh case-based learning, maka klik tanda kutip ini, kemudian pilih style yang kita inginkan. Karena kita pakainya APA, maka APA yang akan kita pakai, dia akan langsung terblok seperti ini. Kemudian simpan di dalam file kita. Ini belum masuk ke Mendeley ya, baru kita simpan bentuk filenya. Oke, setelah itu kita buka Mendeley, kita buka file, kemudian add file, kemudian masukkan yang tadi dalam file dalam bentuk list yang sudah kita save, open. Nah, secara otomatis artikel Pak Angga ini akan masuk ke dalam referensi kita di Mendeley ya. Itu cara mengutip dari Google Scholar. Nah, temukan tadi ya yang ada tanda kutip, kemudian nah seperti ini akan ada tampilan gaya-gaya penulisan ya, atau gaya selingkung. Kemudian kita gunakan yang APA, kemudian kita klik Revman ya. Nah, klik Revman, Scholarist yang tadi kita simpan, kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley ya. Oke, ini ada 2, 3, 4, maksudnya berapa kali artikel dari beberapa artikel yang kita kutip itu biasanya dia akan otomatis nomornya tersusun ya. Kalau baru pertama kali nge-save ya nomornya pasti nomor 1 gitu ya. Oke, alhamdulillah itu tadi materi yang terkait dengan bagaimana cara kita mengutip dari Mendeley, membuat daftar pustaka dari Mendeley, dan juga membuat kutipan ya dari Google Scholar, kemudian bisa mengintegrasikan ke dalam Mendeley. Alhamdulillah untuk hari ini selesai. Nanti kita akan diskusi dan kita akan coba praktek langsung. Jika ada kendala silahkan nanti disampaikan dalam forum diskusi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.